Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada saat itu, dewa kosmos lainnya berbalik ke arah Sue Ying. Apakah itu keberuntungan, atau apakah itu teknik kepramukaan? Jika itu adalah teknik kepanduan, maka itu akan sangat membantu semua pembudidaya. Anda harus merasa yakin, dewa kosmos yang hadir tidak akan membocorkan berita ini keluar. Penyihir leluhur menyebutkan Sue Ying. Saya mengandalkan teleportasi jarak jauh. Sue Ying berkata, setelah mencapai alam primal chaos, saya telah memahami kemampuan untuk berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Itu adalah keberuntungan bahwa saya secara kebetulan berakhir di sarang berlapis emas setelah mengirim diri saya ke koridor dunia yang hilang. Adapun teknik kepanduan yang Anda sebutkan, bagaimana mungkin saya memiliki teknik yang berspesialisasi dalam menemukan sarang lapis baja emas? Penyihir leluhur, leluhur dunia, dan yang lainnya saling memandang. Mereka menghela nafas dalam. Itu benar juga. Koridor dunia yang hilang memiliki lingkungan yang unik. Semua jenis bahaya ada di dalam, dan mungkin saja tubuh yang sebenarnya jatuh ketika mereka memasuki tempat itu. Hanya Myriad Realm Tavern Master dan Scarlet Browed Mountain Master yang dapat melanjutkan pencarian sarang dengan mengirimkan inkarnasi mereka, namun sangat disayangkan mereka menaikkan harga yang terlalu tinggi. Cukup baik bagi Sue Ying untuk menemukan sarang dengan keberuntungannya. Dewa Kosmos seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Memang terlalu sulit untuk menemukan jejak sarang berlapis emas. Anda juga sering mengirimkan inkarnasi Anda sambil berdoa untuk keberuntungan. Ini mungkin satu-satunya cara yang kita miliki untuk menemukan sarang berlapis emas. Kata penyihir leluhur, mereka pasti tidak akan setuju dengan tuntutan dari Scarlet Browed Mountain Master sampai saat-saat terakhir karena mereka juga tidak memiliki banyak origin World Rocks. Ya, kata Sue Ying. Di sampingnya, Blade Emperor melambaikan tangannya, menyebabkan pita perak terbang. Ini adalah 100.000 origin World Rocks. Ini dari dana bersama yang disediakan oleh kita semua. Karena kamu menemukan sarang berlapis emas, ini milikmu. Dewa Kosmos telah lama mempublikasikan hadiahnya. Sue Ying menerimanya dengan senang hati. Dia membuat tekadnya di dalam, dia pasti akan mengkonsumsi 100.000 batu dunia asal ini. Bagaimanapun, Sue Ying percaya bahwa dengan waktu yang cukup, inkarnasinya akan dapat menemukan sarang lapis baja emas kedua atau ketiga. Namun demikian, itu akan menjadi waktu yang lama sebelum dia akan merilis lokasi sarang berikutnya karena menemukan dua sarang berturut-turut dalam waktu singkat membuatnya sulit untuk menggunakan keberuntungan sebagai alasan penjelasannya. Sangat mungkin bahwa orang lain akan mencurigainya. Bagaimanapun, dia tidak terlalu miskin. Gurunya Guki meninggalkan beberapa harta untuknya. Jadi, Sue Ying dengan senang hati akan mengkonsumsi 100.000 batu dunia asal ini karena akan sangat menyehatkan jiwanya, dan akan memiliki dukungan holistik untuk kultivasinya juga. Oh benar, Dongbo, nenek moyang Tian Yu terkekeh, apakah kamu sudah mengolah warisan naga kekaisaran itu karena transformasi ke-9? Aku sudah mencapainya, kata Sue Ying. Dengan kekuatan dan harta rahasianya, awan berlapis 3 warna. Meskipun Sue Ying telah bertarung berkali-kali dengan iblis penghancur lapis baja emas, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memaksanya menggunakan warisan naga kekaisarannya. Haha, primogenitor gunung iblis dengan keras berseru, bagus. Mendengar dari Tian Yu, teknikmu ini hebat dalam bertahan. Karena Anda telah mengolah warisan naga kekaisaran ke transformasi ke-9, itu seharusnya lebih menakjubkan. Anda harus tahu bahwa kami memiliki misi untuk Anda. Petik 2. Aku tahu ia sedang mencari iblis penghancur yang bersembunyi di dunia kita. Sue Ying mengangguk. Benar, suara Jade Light Master sangat mempesona. Dia menambahkan, iblis penghancur ini sangat licik. Selain itu, mereka memiliki beberapa teknik yang belum kita ketahui. Mereka dapat melarikan diri melalui segel kita tanpa memperingatkan kita. Selanjutnya, kami Dewa Kosmos telah mengejar jejak mereka berkali-kali, tetapi mereka dapat merasakan teknik kami para pembudidaya. Ketika kami para Dewa Kosmos mengejar mereka, mereka tidak mau menunjukkan diri. Adapun keberadaan Primal Chaos, sangat mungkin bagi mereka untuk jatuh dari pencarian. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Sebelumnya, dia telah memperoleh informasi. Jade Light Empress tidak punya waktu untuk melarikan diri, dia dilahap. Iblis penghancur yang bersembunyi itu sangat kuat.
Sebelumnya, ada dua raksasa primal chaos tingkat 8 puncak sekarat di tangan mereka. Ini juga alasan mengapa Dewa Kosmos bersedia menunggu sampai teknik pertahanan Sue Ying menjadi lebih tangguh sebelum melepaskan misi meskipun mereka cemas. Selanjutnya, Sue Ying memiliki teknik teleportasi jarak jauh, dan mereka bahkan memberinya hadiah perlindungan. Hanya dengan begitu mereka akan merasa cukup yakin untuk mengirim Sue Ying mencari jejak iblis penghancur yang bersembunyi. Selain itu, menurut perkiraan mereka, sangat mungkin bahwa mereka yang menyerbu dunia mereka adalah Dewa Kosmos. Pada saat itu, Sue Ying harus menghadapi musuh di tingkat Dewa Kosmos. Ini adalah hadiah yang telah kami siapkan untukmu. Penyihir leluhur mengulurkan tangannya, menyebabkan gelang hitam muncul. Gelang hitam ini terbuat dari 12 manik-manik yang dirantai menjadi satu. Setiap manik tunggal berisi arai 3 dimensi yang tidak jelas. Gelang hitam ini kemudian terbang ke Sue Ying. Sue Ying menerimanya. Saat gelang itu berakhir di tangannya, dia merasakan beban yang mengerikan turun di tangannya. Dengan kekuatannya, dia merasakan telapak tangannya sedikit tenggelam. Setiap manik lebih berat daripada matahari bintang. 12 manik-manik utama. Mereka adalah harta mistik yang terbentuk secara alami di dunia tanpa batas selama periode awal dunia suci kuno yang primitif. Selanjutnya, mereka muncul pada saat yang sama. Penyihir leluhur berkata, Dewa Kosmos biasanya memiliki harta rahasia bertahan hidup yang mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri, tetapi harta rahasia itu adalah sesuatu yang tidak dapat diaktifkan di alam primal chaos. Jadi, dengan mempertimbangkan keterbatasan kekuatan Anda, 12 manik-manik utama ini adalah taruhan terbaik Anda. Petik 2. Setelah menyempurnakannya, saat kamu mengaktifkannya, akan ada 12 lapisan cahaya dewa pelindung yang membelamu pada saat yang bersamaan. Bahkan mereka yang berada di level leluhur dunia, Blade Emperor, atau saya akan membutuhkan 1 atau 2 contoh untuk menghancurkannya dengan kekuatan penuh kami. Sedikit waktu ini cukup bagi Anda untuk melarikan diri untuk hidup Anda dengan teleportasi jarak sangat jauh. Penyihir leluhur berkata, hanya ada satu orang yang bisa menghancurkannya secara instan, Guru Suci. Sue Ying mengangguk. Dia akhirnya berada di alam primal chaos, dan itu sangat menantang baginya untuk mengandalkan harta rahasia ini untuk tetap hidup di bawah tangan leluhur dunia, penyihir leluhur, dan lainnya di level mereka. Adapun Guru Suci, kesenjangan antara dia dan Guru Suci pada akhirnya terlalu besar. Tidak ada iblis penghancur di level Master Suci. Nenek moyang Tian Yu terkekeh, harta karun rahasia ini cukup untukmu, Dongbo, meskipun kamu harus berhati-hati. Jangan disergap oleh iblis karena Anda akan terbunuh jika Anda tidak punya waktu untuk mengaktifkan harta karun itu. Maka Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena lemah. Petik 2. Saya mengerti, Sue Ying cukup percaya diri. Domain hukum ada secara alami. Menjadi raksasa primal chaos, domain hukumnya dapat meluas ke wilayah 50.000 km di sekitarnya. Siapapun yang memasuki wilayah ini akan ditemukan oleh Sue Ying. Terlalu sulit bagi seseorang untuk menyerbu wilayah hukumnya tanpa memberitahu Sue Ying. Sue Ying sebagai satu-satunya ahli yang mencapai alam primal chaos di Dao of Mirage akan memiliki domain hukum yang lebih mistis. Sebenarnya, para ahli yang mengolah hukum dan sistem misteri yang mendalam terkenal dengan domain hukum mereka, sulit bagi orang lain untuk menyusup ke dalam domain mereka. Itu karena jalan yang mereka ambil berfokus pada esensi. Tidak seperti sistem kelas melahap atau sistem kultivasi kuno, domain hukum mereka terbentuk secara alami, dan domain hukum dan sistem misteri yang mendalam telah dengan sengaja membangun domain hukum mereka sendiri secara pribadi. Selain domain hukum, persepsi Sue Ying tentang kekosongan juga sangat tajam. Setelah berlatih di koridor dunia yang hilang selama 20 miliar tahun, dia telah mengembangkan rahasia tersembunyi Walker ke tingkat ke-49 dan diagram kedua dan ketiga yang dibuat oleh Raja Sembilan Awan. Oleh karena itu, kendali Sue Ying atas kehampaan sangat tinggi. Selain itu, domain hukumnya dan indera kehampaan akan tetap ada sepanjang waktu. Iblis penghancur yang menginvasi dunia kita ini menjadi kuat. Bahkan ada 2 puncak eksistensi tingkat 8 yang mati tanpa bisa melarikan diri tepat waktu. Seseorang harus tahu bahwa mereka mampu bertahan bahkan ketika keberadaan tingkat ke-9 menyerang mereka. Suara primogenitor Gunung Iblis terdengar muram. Dia menatap Sue Ying, jadi, kami selalu curiga bahwa ada Dewa Kosmos yang memasuki dunia kami secara diam-diam.
Tidak banyak pembudidaya di tingkat ke-9, dan hanya ada 4 yang bisa berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Satu milik dunia suci kuno, dan satu lagi bawahan ibu leluhur. Ada juga Master Gunung Scarlet Broward yang egois. Jadi, kami hanya bisa menyerahkan misi ini padamu, Dongbo, yang merupakan orang yang paling tepat. Sue Ying mengangguk. Hanya kamu yang bisa mencapainya. Jadi, Anda harus lebih berhati-hati, kata primogenitor Gunung Iblis. Kamu adalah orang terbaik untuk mencari jejak mereka. Blade Emperor menambahkan, tapi keselamatanmu tetap yang terpenting. Biasanya, urusan besar seperti itu ditangani secara pribadi oleh Dewa Kosmos. Namun demikian, iblis penghancur yang bersembunyi dapat dengan mudah merasakan kekuatan para pembudidaya. Mereka pasti tidak akan muncul jika Dewa Kosmos datang. Adapun keberadaan Primal Chaos itu, mereka yang lebih lemah akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Ya, Sue Ying mengangguk. Cepat dan sempurnakan harta ini. Setelah memperbaikinya, Anda harus melanjutkan dan menjalankan misi Anda. Blade Emperor berkata dengan tegas, jaringan intelijen kami akan menyampaikan informasi yang relevan dan penting kepada Anda. Adapun bagaimana Anda harus mencari jejak mereka, Anda memutuskannya sendiri. Petik 2. Di dalam Kastil Void, Sue Ying memasuki kultivasi tertutup selama 9 tahun sebelum akhirnya menyempurnakan 12 Primal Badge sepenuhnya. Secara alami, dia juga telah selesai mengkonsumsi 100.000 Origin World Rocks selama 9 tahun ini. Waktu untuk pergi, Sue Ying berpamitan dengan beberapa teman baiknya pada hari itu. Mereka adalah orang-orang yang dikenalnya yang berteman dengannya selama 20 miliar tahun ini. Sue Ying segera berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh dan meninggalkan Kastil Void. Dia mulai melakukan perjalanan dalam kehampaan kekacauan utama dan 3 dunia suci besar untuk mencari iblis penghancur yang bersembunyi di tengah tempat-tempat ini. Misi ini tidak memiliki batas waktu. Sepertinya Sue Ying akan menghabiskan waktu lama mencari dan mengejar iblis penghancur itu. Dia bisa membunuh yang lebih lemah itu, tetapi yang lebih kuat harus dieksekusi oleh Dewa Kosmos setelah dia memberitahu mereka. Secara alami, Sue Ying juga mengatur 2 inkarnasi besar untuk terus mencari jejak sarang berlapis emas di koridor dunia yang hilang. Myriad Ancient Secret World, di dalam kota kuno yang mewah, River Mountain City. Banyak pembudidaya tinggal di kota ini. Ini juga tempat di mana Gunung Sungai Leluhur memulai sektenya. Banyak pembudidaya bermimpi bergabung dengan sektenya. Kota ini berada di bawah perlindungannya, dan banyak pembudidaya bersedia tinggal di dalamnya. Di restoran tertentu, Sue Ying yang mengenakan gaun putih tebalnya duduk di sudut. Dia menempati meja untuk dirinya sendiri. Di atas meja, ada makanan lezat dan anggur terkenal yang membuat restoran itu terkenal. Saat Sue Ying makan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ini menyebabkan pelayan di samping datang dan bertanya, apakah hidangannya tidak sesuai dengan keinginan Anda, Tuan? Kamu harus kembali. Sue Ying hanya mengarahkan. Petugas restoran secara alami mundur. Dia tidak lagi mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sue Ying tetap mengerutkan kening, bagaimana saya harus menyelidiki? Bagaimana saya akan mencari jejak iblis penghancur? Dengan dukungan penuh dari 3 dunia suci yang besar, sejumlah besar informasi yang relevan telah dikirim ke Sue Ying. Saat dia membaca dengan teliti melalui lautan informasi ini, itu memberi Sue Ying kesadaran baru, sulit untuk menemukan iblis penghancur yang bersembunyi itu. Dewa Kosmos telah mencoba segala macam metode. Meskipun bawahan mereka kuat dan tersebar di lokasi yang berbeda, mereka masih tidak dapat menangkap iblis penghancur yang bersembunyi di kehampaan kekacauan utama. Bahkan tidak sekali. Saat ini, saat dia membaca dengan teliti informasi tersebut, Sue Ying mengerti alasannya. Iblis penghancur terlalu waspada. Selain itu, mereka terlalu kuat, pikir Sue Ying. Dalam informasi tersebut, ada 9 raksasa Primal Chaos yang diyakini oleh para pembudidaya, telah dibunuh oleh iblis penghancur yang bersembunyi. Memperkirakan rata-rata, raksasa Primal Chaos akan mati setiap triliun tahun. Iblis penghancur itu biasanya menargetkan organisasi yang lebih lemah terutama yang diatur oleh ahli alam persatuan. Jumlah organisasi semacam itu tidak terhitung banyaknya. Itu biasa bagi mereka untuk dihancurkan oleh iblis kelas pemakan. Dengan demikian, tindakan iblis penghancur tidak terlalu menarik perhatian. Organisasi yang lebih kecil dilahap dan dimusnahkan, dan para pembudidaya dapat memastikan bahwa iblis penghancur telah menjadi biang keladi lebih dari 100 insiden.
Selain seberapa luas kekosongan primal chaos, memang terlalu umum untuk ditelan oleh organisasi yang lebih kecil. Dan seharusnya ada lebih banyak lagi insiden seperti itu yang tidak diketahui oleh siapapun, mungkin beberapa ribu kali. Namun demikian, hanya ada 9 kali insiden seperti itu terjadi pada mereka yang berada di alam primal chaos. Jatuhnya raksasa primal chaos adalah urusan yang sangat besar, dan setiap kematian akan menimbulkan penyelidikan menyeluruh oleh Dewa Kosmos. Insiden seperti itu tidak bisa disembunyikan. Sebaliknya, pemusnahan organisasi yang lebih kecil terlalu umum terlihat seperti batu yang tenggelam di laut. Iblis penghancur hanya berurusan dengan raksasa primal chaos rata-rata sekali setiap triliun tahun. Itu terlalu lama. Saya pikir akan lebih tepat bagi saya untuk melakukan penyelidikan saya pada organisasi yang lebih kecil. Sue Ying merenungkan. Selanjutnya, keamanan wilayah yang dijaga oleh raksasa primal chaos sangat ketat. Iblis penghancur akan mudah ditemukan jika mereka sedikit ceroboh. Jadi, kemungkinan besar iblis penghancur ini akan tinggal di daerah terpencil. MN. Iblis penghancur tampaknya memahami teknik dan kekuatan kami para pembudidaya. Mereka seharusnya bisa merasakan aura Dewa Kosmos bahkan ketika mereka menyembunyikannya. Karena saya akan menyelidiki mereka, saya hanya akan menggunakan metode yang paling kasar. Sue Ying merasa bahwa ini adalah strategi terbaik yang bisa dia terapkan berdasarkan kekuatannya. Kemampuan pertahanannya, harta rahasia, dan teleportasi jarak jauh dengan mudah memastikan keselamatannya saat menyelidiki iblis penghancur. Adapun untuk menemukan jejak iblis itu, akan lebih baik baginya untuk menggunakan strategi. Jika tidak, menemukan iblis penghancur yang unggul dalam menyembunyikan kekuatan dan aura mereka di tengah kehampaan kekacauan utama yang luas itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Begitu dia memutuskan strateginya, Sue Ying menunjukkan senyuman. Dia mulai menikmati makanannya. Hanya setelah menghabiskan makanan dan anggur yang dia pesan, dia membayar tagihan dan meninggalkan restoran. Setelah meninggalkan restoran, Sue Ying menuju jalan yang lebih lebar. Weng! Ujung mulut Sue Ying terangkat. Dunia ilusi yang sangat besar segera menelan kota besar yang membentang 5 km ini. Semua hewan peliharaan, triliunan pembudidaya, dan bahkan gunung sungai leluhur itu telah jatuh ke alam ilusinya. Gunung sungai leluhur pada akhirnya adalah seorang ahli di kekuatan tingkat ke-7. Ranahnya tidak cukup dalam, dan temperamen hatinya biasa saja. Namun demikian, dia mampu mempertahankan seutas kejelasan. Dia masih tahu siapa dia. Gunung sungai leluhur tidak sepenuhnya ditipu, namun dia tenggelam dalam lingkungan tanpa bisa berjuang keluar darinya. Pada saat ini, kota besar ini benar-benar ditelan oleh dunia ilusi. Hanya ada satu orang yang tetap terjaga sepenuhnya. Sue Ying berjubah putih tebal melintas di jalanan. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Semua orang di River Mountain City telah jatuh ke alam ilusi. Menurut intelijen, iblis penghancur yang bersembunyi itu seharusnya sangat kuat. Mereka seharusnya tidak jatuh ke dalamnya dengan mudah. Bahkan jika mereka tenggelam dalam alam ilusi, mereka harus bereaksi terhadap kata-kata seperti koridor dunia yang hilang atau iblis penghancur. Oleh karena itu, Sue Ying dengan mudah menyimpulkan bahwa tidak ada iblis penghancur di kota gunung sungai saat ini. Waktunya untuk melanjutkan ke tempat berikutnya. Sue Ying terus berjalan. Kekosongan di depannya terdistorsi. Dia mengambil langkah dan menghilang dari sekitarnya. Alam ilusi yang menyelimuti kota gunung sungai menghilang sama sekali setelah itu. Semua orang mendapatkan kembali kesadaran mereka. Mereka yang telah jatuh ke alam ilusi melupakan semua yang mereka alami setelah bangun tidur. Hanya gunung sungai leluhur yang mampu mempertahankan ingatan tentang apa yang telah terjadi di alam ilusi. Alam ilusi, aku telah jatuh ke alam ilusi untuk beberapa saat. Gunung sungai leluhur tidak bisa menahan perasaan dingin di tulang punggungnya. Dia bergidik. Dia buru-buru memeriksa seluruh River Mountain City sambil masih merasa tidak nyaman. Meski demikian, dia belum bisa mengungkap siapa pelakunya. Lagi pula, bagi pihak lain untuk sepenuhnya menyebabkan dia jatuh ke alam ilusi, dan baginya untuk tidak dapat berjuang keluar darinya, berarti membunuhnya semudah mengangkat tangan seseorang. Ini adalah dunia suci Unicorn Timur. Di salah satu negara yang terletak di area yang luas, banyak pembudidaya tinggal di dalam kota negara ini. Saat ini, sebuah alam ilusi melanda seluruh bangsa. Seorang pria berjubah putih berjalan keluar dari dalam alam ilusi. Tidak ada iblis penghancur di sini juga.
Tapi ada beberapa anggota dari agama suci kuno. Segera setelah informasi ini dilaporkan ke atas, dunia suci Unicorn Timur akan mengirim para ahli untuk menangani masalah ini. Itu benar. Ini adalah strategi Sui Ying. Ini mungkin tampak kasar dan bodoh karena Sui Ying harus menyelidiki setiap area secara acak. Sui Ying akan mengandalkan teleportasi jarak jauh untuk melanjutkan ke setiap bagian dari 3 dunia suci yang agung. Dia bahkan akan pindah ke beberapa tanah besar kekacauan utama yang terletak di tengah-tengah kekosongan kekacauan utama yang luas dan langsung menelan seluruh area. Menurutnya, iblis penghancur yang kuat harus bisa melarikan diri dari dunia ilusi. Selanjutnya, Sui Ying secara halus akan memandu proses di alam ilusi, mengeluarkan informasi mengenai iblis penghancur. Jika korbannya adalah iblis penghancur, pihak lain akan mengungkapkan identitas aslinya. Sangat disayangkan bahwa Sui Ying belum berhasil satu kali pun. Pada akhirnya, ada terlalu sedikit iblis penghancur yang bersembunyi di 3 dunia suci besar dan kekosongan utama. Selain itu, area yang harus dicakup Sui Ying sangat besar. Oleh karena itu, masuk akal bagi Sui Ying untuk tidak menemukan iblis penghancur setelah menjelajahi begitu banyak kota. Sebaliknya, Sui Ying telah mendeteksi lebih banyak anggota dari agama suci kuno dan agama ibu leluhur sejak dia mulai menyisir setiap bagian dunia. Sui Ying bahkan akan mengambil jalan memutar untuk mengunjungi beberapa daerah yang lebih terpencil dan menemukan anggota dari kedua agama tersebut. Pada akhirnya, Sui Ying dapat menemukan beberapa pangkalan milik kedua agama, menyebabkan mereka menderita kerugian berturut-turut. Apa yang terjadi? Mengapa kita ditemukan lagi? Kedua agama besar itu merasa bingung. Namun demikian, Sui Ying melanjutkan misinya yang rajin menjelajahi kehampaan kekacauan utama tanpa banyak orang menyadarinya. Bagaimanapun, ahli terkuat dari organisasi yang lebih kecil hanya mencapai alam persatuan, dan bagaimana mungkin bagi mereka untuk mempertahankan kesadaran mereka di bawah alam ilusi Sui Ying? Lebih jauh lagi, mereka akan kehilangan ingatan akan semua yang telah terjadi di alam. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.